Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arso. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disintegrasi, yaitu tentang pemberontakan APRA. Atau juga sebelumnya kita telah membahas tentang disintegrasi pergantian ideologi. Pada kali ini kita masuk pada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu terdiri dari APRA dan Andi Ayis. Kita akan membahas tentang APRA terlebih dahulu. Kedua yaitu konflik dan pergolakan yang terkait atau berkait dengan kepentingan. Nah, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat. Selain APRA, juga ada peristiwa Andi Ayis yang mempunyai kepentingan atau berawal dari tuntunan Kapten Andi Ayis dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang diizinkan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Nah, dari kekecewaan tersebut mereka mengadakan pemberontakan APRA dan Andi Ayis. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Indonesia pernah melakukan yang namanya pertemuan KMB atau Konferensi Meja Bundar dan berhasil membuat sebuah keputusan yang penyerahan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, serta pembentukan APRIS yang terdiri dari TNI dan KNIL. Namun, saat itu KNIL merupakan Koninklijk Nederland Indische Leger, alias tentara yang bekerja untuk kerajaan Hindia Belanda. KNIL ini merupakan tentara bentukan Belanda, di mana isinya adalah orang-orang pribumi dan Indonesia asli. Jadi, KNIL itu adalah pro-Belanda. Namun, setelah adanya konferensi Meja Bundar, KNIL bersatu dengan yang namanya APRIS. Nah, dari sini KNIL tidak setuju dengan kesepakatan yang dibentuk oleh KMB atau konferensi Meja Bundar. Nah, melihat situasi tersebut, Kapten Raymond Westerling adalah seorang pasukan Belanda yang menginisiasi persatuan KNIL dan KL menjadi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang akan melakukan pemberontakan. Pada tahun 1946 sampai 1947, pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut memakan 40.000 korban. Westerling ingin mempertahankan keberadaan negara Pasundan yang didirikan Belanda. Apalagi pada saat itu Westerling sudah menetap di Sulawesi Selatan. Selain itu, ia juga tidak mau bersatu dengan APRIS. Selain tokoh Westerling, juga ada yang namanya Sultan Hamid II dan Anwar Cokro Minoto. Selama hidupnya, Sultan Hamid II sebenarnya telah berkontribusi untuk Indonesia dengan membuat lambang negara Indonesia. Ketika Westerling ikut menjadi bagian APRA, karena ia mempertahankan bentuk negara federal, mendapatkan jabatan tinggi. Ia digadang sebagai otak pemberontakan dan pada akhirnya ditangkap. Nah, selain APRA juga ada pemberontakan berdasarkan kepentingan, yaitu adanya Andi Ayis. Nah, Andi Ayis merupakan orang dari Makassar atau Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Ayis sendiri. Dan ia merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk di dalam APRIS. Andi Ayis bersama gerombolannya atau pasukannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Selain itu, juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Ayis mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang tempat-tempat penting
Mereka juga menawan seseorang Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu A.J. Mogoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum tersebut berisi bahwa Andi Ayes diberi waktu selama 4 kali 24 jam. Selain itu, Andi Ayes juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Namun, ternyata Andi Ayes tidak menggubris, tidak peduli sama sekali dengan ultimatum tersebut. Maka, pemerintah langsung bereaksi dengan mengirimkan pasukannya. Pasukan tersebut mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 yang dipimpin oleh Kolonel Alek Kawilarang. Dan terjadilah pertempuran. Pasukan Andi Ayes secara tiba-tiba mengepung markas Staf Brigade 10 atau Garuda Mataram di Makassar. Kepungan itu tidak berlangsung lama, karena TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan. Setelah bertempur 2 hari, KNIL meminta berunding dengan TNI. Nah, demikianlah tadi tentang pemberontakan berdasarkan kepentingan. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.